Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heriana, calon guru penggerak UPT SD 1 TTAJ. Nah, pada tugas kali ini saya akan memaparkan daripada koneksi antar materi modul 1.4. Koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif, di mana setiap paginya sebagai guru menjumpai anak-anak di pintu gerbang pada awal masuk sekolah. Kesimpulannya yaitu mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dan melaksanakan peran-peran ini, di mana berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan mempertahankan budaya positif di sekolah yang mendukung pembelajaran yang efektif dan kesejahteraan seluruh komunitas. Dan budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, keterkaitan dengan hukuman dan penghargaan posisi kontrol seorang guru. Disiplin positif, yaitu disiplin positif ada beberapa bagian. Yang pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, memberi contoh yang baik, di mana orang tua harus menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari. Selanjutnya, menetapkan aturan yang jelas, yaitu aturan rumah harus dijelaskan dengan baik dan anak-anak harus memahami alasan di balik aturan tersebut. Selanjutnya, konsistensi. Penerapan aturan dan konsekuensi harus konsisten agar tidak bingung dan memahami pentingnya disiplin dan memberi contoh yang baik. Orang tua harus menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari. Selanjutnya, menetapkan aturan yang jelas. Aturan harus yang dijelaskan dengan baik dan anak-anak harus memahami alasan di balik aturan tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, konsistensi. Penerapan aturan dan konsekuensi harus konsisten agar tidak bingung dan memahami pentingnya disiplin. Motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, atau yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol seorang guru yaitu ada 5. Yang pertama, manajer. Sebagai manajer, penghukum, teman, pemantau, dan membuat merasa bersalah. Posisi kontrol seorang guru sebagai manajer yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, di mana mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ataukah posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas, yaitu manajer guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ataukah keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, di mana guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 fase, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan kelas, di mana bertujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, selanjutnya keterkaitan dengan budaya positif sesuai dengan Ki Hajar Dewantara yaitu nilai guru penggerak, di mana dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya keterkaitan budaya positif sesuai Ki Hajar Dewantara yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Dan budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua manusia sekolah dengan semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah. Nah, keterkaitan dengan budaya positif sesuai Ki Hajar Dewantara, yaitu visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan. Sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi penggerak dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Refleksi sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari modul ini. Adakah hal-hal yang menarik, yaitu hal-hal yang menarik adalah sudah memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif, di mana teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri manusia. Hal menarik bagi saya di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas, di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Yaitu perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait menerapkan konsep-konsep baik lingkungan maupun di lingkungan sekolah, yaitu saya mengenai siswa yang sering bolos saat jam pelajaran terakhir. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Jadi perasaan saya sebagai guru adalah sangat termotivasi untuk terus memperbaiki dan belajar diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Jadi hal yang sudah baik yaitu sudah memulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum pelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai, bagaimanakah perasaan Anda? Yaitu perasaan saya adalah sebelum pelajari modul ini, posisi kontrol yang saya sebagai penghukum dan pemantau, perasaan saya saat itu saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda perhatikan dan bagaimana Anda perhatikannya? Jawabannya adalah pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat salah atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah?
Hal yang penting dipelajari adalah proses menciptakan budaya positif adalah dilakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau lingkungan manapun. Terima kasih, itulah pemaparan dari saya Heriana, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.